Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mohon maaf baru bisa. Baik, kita langsung mulai saja untuk soal yang pertama. Tentukan garis singgung dan garis normal dari kurva X Y pangkat 3 ditambah X pangkat 3 Y kuadrat sama dengan 20 di titik 1, min 2. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini kita perlu turunan implisit ya. Nah, turunan implisit ini boleh pakai turunan parsial atau boleh juga pakai yang metode U kali V ya. Nah, kita akan mencoba satu-satu ya untuk mencari gradiennya ya. Nah, kita fungsinya adalah X Y pangkat 3 ditambah X pangkat 3Y kuadrat sama dengan 20. Nah, kalau misalnya yang di sini turunannya adalah modelnya U kali V gitu ya. Itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Untuk yang ini berarti apa? U aksennya adalah 1, V-nya Y pangkat 3 ditambah U aksennya U adalah X, V aksennya adalah 3, Y kuadrat DY per DX. Nah, untuk suku yang satu lagi, yang X pangkat 3 ini sebagai U dan Y pangkat 2 sebagai V, berarti turnanya U aksen berarti adalah 3X kuadrat, V-nya adalah Y kuadrat, ditambah U disalin X pangkat 3 dikali V aksen Y kuadrat itu turunannya adalah 2Y DY per DX. Kemudian 20-nya turunannya adalah 0. Ya, nah selanjutnya kita kumpulkan DY per DX dengan DY per DX. Nah, yang punya kan hanya kelompok ini dan kelompok ini. Kita tinggal salin sisanya. Ya, jadi 3XY kuadrat ditambah 2X pangkat 3Y. Ya, sama dengan, nah yang ini dipindahin ke belakang sama dengan, jadinya min Y pangkat 3. Ini juga dipindahin, jadinya min 3X kuadrat Y kuadrat. Ya, nah sehingga DY per DX saja sama dengan, Ibu keluarkan minnya ya, min Y pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y kuadrat dibagi dengan 3X Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3 Y. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan ya hasilnya dengan yang DY per DX itu rumusnya adalah min do F per do X dibagi dengan do F per do Y. Nah, sekarang F-nya apa? F-nya itu adalah dalam bentuk X Y pangkat 3 ditambah X pangkat 3 Y kuadrat dikurang 20 sama dengan 0. Itu ya fungsinya. Nah, kemudian kita turunkan terhadap X min. Coba turunkan terhadap X ini berarti selain X disalin. Ini terhadap X berarti selain X kita salin, turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Ya, nah turunan ini adalah 0. Dibagi dengan turunan terhadap Y, berarti selain Y disalin gitu ya, X Y pangkat 3 jadinya 3-nya turun, 3Y kuadrat. Ditambah terhadap Y, berarti X pangkat 3-nya kita salin, Y kuadrat turunannya adalah 2Y. 20 karena nggak ada Y-nya berarti turunannya 0. Coba dilihat, dibandingkan antara ini dan ini. Sama kan? Ya, berarti kamu sudah benar untuk mengerjakannya. Jadi boleh pilih salah satu. Ya. Nah, selanjutnya kan DDX ini adalah M ya, untuk titik tertentu adalah kemiringan dari garis yang akan dicari. Ya, jadi kemiringan garis singgungnya adalah M sama dengan DY per DX untuk yang dimasukkan titiknya pada 1, min 2. Jadi diganti X-nya 1, Y-nya min 2. Kita masukkan saja min Y pangkat 3, berarti min 2 pangkat 3, min 8, ditambah 3 kali 1 kuadrat, min 2 kuadrat, ya enggak? Terus dibagi dengan, ini 3 kali 1 kali min 2 kuadrat, ditambah 2 kali 1 pangkat 3 kali min 2. Ini Ibu langsung aja ya. Oke, nah ini hasilnya berapa? Ini min 8 tambah 12, berapa? 4 ya, dibagi dengan
Ini 12 dikurang 4 adalah 8 ya. Jadinya adalah min setengah. Ya, ini adalah gradien dari garis singgung. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah rumusnya Y dikurang Y0 sama dengan M X dikurang X0. Ya, jadi ini Y dikurang Y0 kita adalah min 2, berarti jadi tambah 2 karena tandanya min. Ya, min dikurang min jadi positif ya. Kemudian M-nya masukkan. Nah, terus X dikurang X0. X0 kita adalah 1 ya, ini. Nah, jadikan Y sama dengan aja. Y sama dengan min setengah X dikali pelangi ya. Ini min setengah kali min 1 adalah positif setengah. Kemudian 2 ini pindah ruas jadi min 2. Sehingga jadinya Y sama dengan min setengah X. Setengah dikurang 2-nya berubah menjadi 4/2. Jadinya min ya, min 3/2. Ini untuk persamaan garis singgung. Nah, untuk persamaan garis normalnya Ibu bikin di sini ya. PGN itu rumusnya hampir sama, tapi untuk gradiennya karena dia tegak lurus dengan garis singgung berarti gradiennya adalah min 1/m ya. X dikurang X0. Titiknya juga sama sesuai soal. Yang ini jadi min 1/2 kan gitu ya. Nah, terus X dikurang 1 ya. Nah, jadinya Y sama dengan, Ibu langsung aja ya. Ini kalau min 1/min 1/2 ini kan kalau dioperasikan itu nanti ininya jadi 2 ya. Jadi 1 sebenarnya ya dikali 2 ya, dibalik gitu ya. Jadinya adalah min 2. Min 2 dikali min ini jadinya positif ya. Gitu. Ya, kemudian 2 yang ini pindah jadi min 2. Jadi dapat Y sama dengan 2X kali pelangi dulu ya, kurang 2. Dapatlah Y sama dengan 2X tambah 4. Itu dia untuk persamaan garis normal, ini untuk persamaan garis singgung. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan volume kotak terbesar yang dapat dibuat dari selembar karton berukuran 40 cm persegi dengan memotong persegi yang sama pada setiap sudut-sudutnya kemudian melipat sisi-sisi yang tersisa. Berarti kita bikin dulu nih kartonnya berukuran 40 cm persegi, artinya ini luasnya. Ya, luasnya. Luas itu kan adalah, nah untuk yang kotak terbesar, luas terbesar itu adalah terjadi pada saat bentuk bangunnya adalah persegi ya. Jadi kita asumsikan dia berupa persegi dengan sisi-sisinya adalah S atau X begitu ya. Nah, sehingga S kuadrat itu sama dengan 40 cm, ya enggak? Kan rumus luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Ya, sehingga S-nya itu adalah akar dari 40. Kuadrat ya, 40. Yaitu akar 4 kali 10, akar 4-nya keluar dari akar, jadinya 2 akar 10. Kemudian kan katanya disuruh memotong sisi-sisi ini ya. Kita potong, kita gunting, lalu kita lipat. Nah, jadilah dia berupa, karena ini persegi ya harusnya ini jadinya berupa balok ya, balok kubus ya. Nah, ini kan dipotong misalnya sejauh X, sejauh X ya. Nah, kemudian berarti dapatlah sisi atau kubus dengan rusuk-rusuk yang diketahui gitu ya. Jadi ini berupa, ini kan kalau digunting ini di bagian yang dilipat, ini nanti kan dia ke atas gitu ya. Ini juga akan dilipat ke atas sehingga yang ini menjadi panjang, ini menjadi lebar karena ukurannya sama ya. Nah, berarti untuk volume ukurannya apa jadinya? Volume sama dengan, nah untuk yang sisi ini panjangnya berapa? Kalau dia ini S atau sebesar 2 akar 10, berarti ini panjangnya sama dengan berapa? Ini 2 akar 10 nih semuanya nih. Berarti yang ini saja adalah 2 akar 10 dikurang 2X. Gitu.
kurang 2X. Ini kan nanti kuadrat ya, karena dia ukurannya sama. Luas alasnya berupa persegi. Jadi kan volume itu konsepnya luas alas dikali tinggi ya. Jadi ini dikuadratkan dikali dengan tinggi. Tingginya adalah nanti akan X ya. Tingginya itu adalah sejauh sini X. Nah, jadilah dia berupa persamaan dalam bentuk X gitu ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum, ingat kembali kapan itu fungsi bisa mencapai maksimum itu adalah pada titik stasioner. Ya, berarti kalau titik stasioner kan pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Ya udah kita turunkanlah si V, dV, dx ya. V-nya diturunkan terhadap X. Nah, untuk menurunkannya kita bisa pakai ini apa namanya perkalian U kali V ya. Dari sini berarti U-nya sama dengan 2 akar 10 dikurang 2X pangkat 2. V-nya adalah X. Nah, kalau ini turunannya itu kita pakai aturan rantai. Berarti 2 kali 2 akar 10 nih disalin. Terus ini nanti berpangkat 1 ya. Karena pangkatnya berkurang 1. Terus dikali dengan turunan di dalam kurung. Turunan di dalam kurung itu adalah min 2. Ya. Nah, kemudian dari sini V aksennya apa? V aksennya 1. Sudah kita pakai rumusnya yang U aksen V dikurang U V aksen. Yuk masukin U aksen, salin aja. Ini kali ini jadi apa nih? Min 4. Min 4, 2 akar 10 dikurang 2X. U aksen V, V mana? V-nya X. Ditambah U, U-nya salin. 2 akar 10 dikurang 2X dikuadratkan. V aksen, V aksennya 1. Nggak usah ditulis ya. Nah, terus untuk menyederhanakannya, ini masih bisa kita bikin dulu ya. Min 4X, terus ini 2 akar 10 dikurang 2X, ditambah 2 akar 10 dikurang 2X dikuadratkan. Nah, ini ada dua suku. Jadi, daripada kita susah payah memfaktorkan, kita pakai sifat distributif. Ya, kedua-duanya punya suku ini. Punya komponen ini. Ya, jadi yang sebelah kiri ditambah yang ini sisanya adalah ini ya, min 4X. Sementara ini sisanya adalah karena dia pangkat 2 terus sudah dikeluarin 1 jadinya tinggal 2 akar 10 dikurang 2X. Ini hati-hati ya kalau misalnya di sini tandanya kurang, ini kita bikin kurang tapi harus dikurung ya. Jadi ingat kalau berkaitan dengan bilangan negatif itu kita harus kurung. Udah ini ketemu. Ini kan ini katanya ya kita bikin dulu ya sampai akhir dulu ya. Ini. Nah, ini jadinya berapa? 2 akar 10. Ini min 4 min 2 jadi min 6X. Nah, katanya kan kalau dia fungsi maksimum terjadi pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti sudah dapat dong nilai X-nya. Ya, berapa X-nya? Ini kan 0 akan terjadi pada saat 2 akar 10 dikurang 2X sama dengan 0. Atau 2 akar 10 dikurang 6X sama dengan 0. Ya, dari sini didapat apa? Min 2X sama dengan 2, ya boleh nggak apa-apa. Min 2 akar 10. Jadi X sama dengan, bagi ya, jadi akar 10. Terus ini, 2 akar 10 sama dengan 6X. Berarti X sama dengan 2 per 6 akar 10 atau 1/3 akar 10. Nah, itu baru dapat titik pembuat yang memungkinkan nilai itu maksimum atau minimum. Sekarang kita tinggal cari, kan tentukan volume kotak terbesar. Berarti cari untuk yang nilai maksimumnya. Caranya kita masukkan X yang sudah kita dapatkan ke dalam fungsi awal kita V kita. Ya. Udah untuk kita masukkan untuk X sama dengan akar 10 dapatnya apa? 2 akar 10 dikurang 2 akar 10. Ini udah ibu langsung masukin ya. Dikuadratkan dikali akar 10. Jadinya 0. Ya ini kan ini 0 nih ya udah 0 ya. Nah terus untuk yang kedua X sama dengan 1/3 akar 10. Berarti V-nya sama dengan 2 akar 10 dikurang 2 kali 1/3 akar 10. Ibu bikin begini ya. Nah, dikali dengan 1/3 akar
10. Nah, ini kita operasikan dulu. 2 dikurang 2/3 berapa? 6 kurang 2, berarti 4/3 akar 10 dikuadratkan dikali 1/3 akar 10. Ya. Ini akar 10, ini 10. 4/3 jadi 16/9 dikali 1/3 akar 10. Dapatnya 160/27 akar 10. Begitu ya, sentimeter pangkat 3. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Ini Ibu langsung saja ya, kita punya fungsi posisi itu S sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat ditambah 16T dikurang 24. Nah, ini dan ini pertanyaannya ya, kapan kecepatan 0? Berarti kalau untuk V-nya sama dengan 0, itu T-nya kapan? Kapan kecepatan positif? Berarti V besar dari 0 kapan gitu ya. Kapan bergerak mundur? Kan V kecil dari 0 itu kapan? Kapan percepatan positif? Berarti A-nya itu besar dari 0 itu kapan ya, T-nya. Jadi kalau nanya kapan itu adalah nanya T ya. Nah, sekarang kita tahu konsepnya bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi. Ya, udah berarti kita turunkan ini berapa? Ini adalah 6T kuadrat dikurang 6T ditambah 16. Ya. Nah, katanya kapan kecepatan 0? Ya udah kita cari. Nah, ini kapan 0 gitu ya, 0. Nah, berarti kan kita memfaktorkan. Ya, untuk memfaktorkan mungkin ini bisa kita sederhanakan dulu. Kita sama-sama bagi 2. Jadinya apa? 3T kuadrat dikurang 3T ditambah 8 ya sama dengan 0. Nah, sekarang kita nggak bisa ya memfaktorkan ya. Ini kan hasil kalinya 24. Nah, bilangan mana yang kalau dikali hasilnya 24, kalau ditambah hasilnya min 3? Itu kan nggak ketemu kombinasi bilangannya ya. Karena faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Terus apa lagi? 6, 8, ini 12 sama 24. Nah, yang ini nih pasangan ini tidak ada yang selisihnya 3, ya enggak? Gitu ya, enggak ada yang 3 selisihnya. Maka kita perlu menggunakan rumus ABC ya. Ini rumusnya. Masih ingat min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini sama dengan B-nya di sini dari persamaan ini A-nya 3, B-nya min 3, dan C-nya sama dengan 8. Ayo tinggal substitusi saja. Min B berarti min dari min 3 adalah 3, plus minus B kuadrat min 3 kuadrat adalah 9. Dikurang 4 dikali 3 dikali 8. Coba ini kayaknya akan menghasilkan bilangan imajiner ya. Jadi 2 kali 3. Kita bikin dulu ya. Nanti apa kesimpulannya? 9 dikurang 12 kali 8 ya. 12 kali 8 itu 96. Nah, ini negatif ya. Ini 6 jadi 3 plus minus akar min 85 ya. Jadi adalah bilangan imajiner. Sehingga ini kesimpulannya tidak mungkin ya, tidak mungkin kecepatannya itu 0 ya. Dan ini sehingga ABC juga kita tidak bisa mencari waktunya ya, karena waktunya tidak ada di dalam bilangan real. Ini bilangan imajiner. Bilangan kompleks, bilangan kompleks. Ya. Nah, sehingga untuk A, B, C itu tinggal disimpulkan saja nanti. Jadi kalau nanti ketemu soalnya seperti ini, T-nya bukan bilangan real atau jadinya adalah bilangan kompleks, maka tinggal disimpulkan dengan kata-kata sendiri ya. Karena T adalah bilangan kompleks, maka jawaban A, B, C tidak dapat dicari. Artinya tidak ada, tidak memungkinkan kecepatannya itu 0, dan yang pastinya untuk kapan dia memperoleh positif atau negatif ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kalau saat T-nya sama dengan 0 aja, itu sebenarnya ininya ya kecepatannya sudah 16
ya. Dan untuk posisi benda juga dia negatif gitu ya, bukan benda pada saat 0 gitu ya. Nah, mungkin itu untuk benda tertentu gitu ya. Nah, tapi kita bisa jawab yang D. Jadi A sampai C bisa disimpulkan dari penjabaran yang di sini ya. Nah, untuk yang D itu kan kita punya konsep A itu adalah dV per dt. Ya, jadi kita turunkan yang ini. 6T kuadrat dikurang 6T ditambah 16 itu ya. Kita turunkan jadinya adalah 12. Kita bikin dulu deh V-nya. V-nya itu kan tadi dapatnya 6T kuadrat dikurang 6T ditambah 16. Ya, sehingga ini diturunkan menjadi 12T dikurang 6. Yang ditanya itu katanya kalau dia sama dengan 0. Ya udah, kalau kita bikin sama dengan 0 jadinya 12T. Yang untuk positif ya. Langsung aja besar dari 0. Berarti 12T besar dari 6. Berarti T-nya besar dari 6 per 12 ya, atau T besar dari setengah. Jadi percepatan positif itu pada saat T lebih besar dari setengah. Nah, kita lanjut pada soal nomor 4. Kita akan mencari turunan terhadap X dan turunan terhadap Y dari fungsi modelnya U per V. Ya, jadi harus dilihat di sana ya. Nah, kita lihat dulu satu-satu ya. Ini U-nya adalah X dikurang 2Y. V-nya adalah X kuadrat Y. Nah, kalau kita turunkan dia terhadap X, ini jadinya apa? 1, ya kan? Yang 2Y jadinya 0. Kita turunkan V terhadap X itu adalah 2XY. Ya, terus kita cari satu-satu aja, nanti tinggal dimasukkan ya. Turunkan terhadap Y berarti ini min 2. Maaf, turunkan terhadap Y, V-nya adalah X kuadrat. Dah, kita tinggal masukkan. Sehingga Fx-nya adalah, apa kalau U per V? Itu turunannya adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Ya, tinggal masukkan aja. Untuk yang terhadap X tentu kita pakai yang ini. Untuk terhadap Y pakainya yang ini. Untuk yang aksennya ya, jadi sini ya, U aksen 1 V X kuadrat Y dikurang U-nya ini ditutup ya pakai kurung karena ada lebih dari satu suku. Kemudian V aksennya adalah 2XY per V kuadrat. Berarti X kuadrat Y dikuadratkan. Ya, kita operasikan biar rapi dulu. Nah, ini dikali ini. Kali pelangin kali ini. Ingat ya tandanya negatif ya. Jadi 2X kuadrat Y. Ini kali ini min-min. Jadi plus 4XY kuadrat per X kuadrat Y, langsung aja ya, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Nah, ada yang bisa disederhanakan? Oh, ada nih. Ini ada X kuadrat Y sama dikurang 2X kuadrat Y, jadi min X kuadrat Y. Ini min punya si X kuadrat Y doang ya. Ditambah 4X Y kuadrat. Nah, coba dilihat lagi, ternyata dua-duanya punya XY. Ya enggak? Kita keluarkan dulu, yang di dalam tinggal min X saja, yang di sini tinggal 4Y saja, ya enggak? Tuh. Terus ini juga keluarkan X-nya, tinggallah di sini X-nya tinggal pangkat 3 dan Y. Nah, ini coret-coret. Dah, tinggal kita masukkan titik 3, min 2. Udah tinggal masukin. X-nya 3, berarti min 3 ditambah 4 dikurang 4 dikali min 2, min 8 ya. Oke. Dibagi X pangkat 3. 27 dikali berapa nih? Y saja ya, min 2. Berarti ini min 11 per min 5, 4. Atau jadinya 11 per 5, 4 gitu ya. Nah, terus kita mau cari FY. Nah, FY U aksen V aksennya pakai yang kotak yang di sebelah sini ya. U aksen V, salin V-nya
dikurang U, salin U, X kurang 2Y, V aksen X kuadrat. Kalau bawahnya sama, ya, apa tuh tadi, X kuadrat, Y dikuadratkan. Sama kayak tadi, mau disederhanakan dulu boleh, langsung dimasukkan titik juga boleh, ya, tapi lebih baik kita menyederhanakan perhitungan dulu, ya, kita bikin dulu. Min 2 X kuadrat Y, ini kali pelangi, ingat tandanya negatif di depan ya, jadi min X pangkat 3, ini min kali min, terus dikali ke sini, jadi plus ya, 2X kuadrat Y per X pangkat 4 Y kuadrat. Nah, ini sama, kita coret karena dia habis ya, dikurang, jadinya tandanya beda tapi angkanya sama ya. Jadi ini min X pangkat 3 per X pangkat 4 Y kuadrat. Nah, ini minnya bukan, ini berbeda ya kalau di matematika. Ini dengan ini itu berbeda. Kalau yang kita kasusnya adalah X pangkat 3-nya yang nanti diminkan. Ya, sehingga ini kalau dicoret si X pangkat 3 sama ini boleh. Yang di bawah tinggal X saja. Ya, jadi hasilnya min 1 per X Y kuadrat. Sudah tinggal dimasukkan untuk titik F Y, ini X tadi ya. FY 3, min 2. Jadi sama dengan min 1 per X. X-nya 3, Y kuadratnya adalah 4. Jadi sama dengan min 1/12. Gitu. Paham ya? Nah, kita lanjutkan untuk ini. Nah, ini pakai rumus yang itu ya. Do Z per do Y sama dengan apa? Berarti do F per ya min do F per do apa Y ya dibagi dengan do F per do Z. Gitu ya. Ya udah sama dengan, langsung aja bisa turunkan terhadap Y. Ini dulu terhadap Y berarti X kuadrat Z. Ini terhadap Y, karena ini enggak ada Y-nya, berarti ini tinggal disalin ya. Kurang Y, nggak pakai Y, E pangkat X Z kuadrat. Ya, turunan Y kan nanti 1. Ini kurung ya, dikurang, dibagi terhadap Z lagi. Terhadap Z karena Z-nya pangkat 1, kita tinggal salin sisanya. Gitu. Terus di sini kan Z-nya ada di eksponen. Ya udah kita salin dulu deh yang si Y-nya karena bukan Z ya. Nah, kemudian eksponennya kita salin dulu. Kemudian kita turunkan yang pangkat eksponennya itu terhadap Z. Terhadap Z berarti X-nya disalin, kita menurunkan Z kuadrat, berarti adalah 2Z. Nah, tinggal dirapiin. Ini lebih mudah. Ini kali ini min. Ini boleh mau kalian ke bawah apa ke atas, terserah. Kalau kita ke atas jadinya min X kuadrat Z ditambah E pangkat XZ kuadrat dibagi dengan X kuadrat Y dikurang satuin aja 2X Y Z ya, E pangkat XZ kuadrat gitu. Biar cakep, yang ini di depan yang positif ya, yang ini negatif. Lumrahnya begitu ya. 2X Y Z E pangkat XZ kuadrat begitu. Paham ya? Dan ini enggak ada bentuk yang bisa dicoret ya karena keranjangnya beda-beda ya. Ini mau dikeluarin apapun juga nggak bakal bisa dicoret ya. Gitu. Kemudian kita masuk kepada ini diferensiasi total ya. Rumusnya apa? DZ itu sama dengan apa? DZ do Z per do X itu kan, terus kali DX atau delta X nanti ya, ditambah DZ per do Y dikali delta Y ya. Nanti DX-nya itu sama dengan delta X itu adalah apa? Ya, dari mana ke mana, berarti after dikurang before, berarti min 1,02 dikurang min 1. Berapa hasilnya? Min 1,02 ditambah 1, jadinya min 0,02.
Untuk DY itu atau delta Y-nya nanti adalah afternya 0,98 dikurang 1. Juga sama hasilnya min 0,02. Dah, selanjutnya kita masukkan ya ke dalam yang DZ kita itu. Kita cari turunan Z terhadap X. Nah, X-nya kan pangkat 1, berarti sisanya aja yang disalin. Kalau pangkat 1 enak ya. Nah, kemudian dikali sama delta X. Delta X kita adalah min 0,02. Ya, ditambah Z-nya terhadap Y. Nah, Y-nya kan pangkat 2. Turunan Y pangkat 2 ini disalin dulu deh 2X-nya. Nah, turunan Y pangkat 2 adalah 2Y. Ya, dikali dengan delta Y. Nah, tinggal dioperasikan saja. Kita sederhanakan dulu perhitungannya sebelum kita masukkan titiknya. Ya, di 2 kali min 0,02 adalah min 0,04 Y kuadrat. Ini jadinya min 0,08 Y. Ada X ya, X Y. Ya. Nah, terus kita masukkan XY-nya berapa? XY-nya yang di sini, yang di titik yang pertama, yang darinya ya. Jadi, min 1,1. Substitusi. Jadi, DZ-nya sama dengan min 0,04 Y kuadrat, 1 kuadrat 1, dikurang 0,08 X dikali Y, min 1 kali 1 adalah min 1. Jadinya di sini min 0,04 ditambah 0,08 sama dengan 0,04. Begitu. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal persamaan diferensial. Nah, ini kita harus jadikan dulu ke dalam bentuk umum. Masih ingat bentuknya? Ya, bentuknya adalah DY per DX sama dengan ditambah PX Y gitu ya, sama dengan QX. Nah, udah kelihatan belum PX dan QX-nya? Ya, kita jadikan dulu. Kita bikin ya. Y aksennya berubah jadi DY DX. Yang ini berubah jadi 3X tambah 1Y. Terus sama dengan yang ini yang pindah jadi X tambah 2. Ya kan? Nah, berarti ketemulah si PX-nya itu sama dengan min, depannya 3 per X tambah 1. Dan QX-nya itu sama dengan X tambah 2. Nah, kita cari dulu integral dari min 3. Kan nanti ada integral ini ya. Integral dari PX-nya apa? Ini adalah integral dari min 3 per X tambah 1 dx. Nah, sama dengan min integral 3 per X dx itu kan dikurang integral X. Integral dx. Ya kan, dikali pelangi ini ke sini. Terus ini sama ini kali ini juga ya. Jadinya ini adalah min 3 ln X, yang ini dikurang X. Nah, kita akan masukkan nilai ini. Nah, sekarang untuk persamaan diferensial yang ini, solusinya adalah Y sama dengan integral E pangkat integral PX dx QX per dx per E pangkat integral PX dx. Nah, terus kita tinggal masukkan saja ke dalam yang ini udah kita ketahui. Integral PX-nya kan udah ya, tinggal masukin aja E pangkat 3 ln. Oh, ini bisa berubah ya, karena sifat ln ini bisa jadi ln X pangkat min 3 dikurang X ya. Langsung aja ya. X pangkat min 3 ln dikurang X. Oke, QX-nya X tambah 2 dx. Dibagi dengan, ini disamain aja, min 3 dikurang X. Nah, ketemu ini, kalau pangkat itu kan dikali ya. E pangkat ln X pangkat min 3 dikali sama E pangkat min X ya kan.
X tambah 2 dx. Ini nanti ada yang saling menyederhanakan ya. Ln X pangkat min 3 dikali E pangkat min X. Lagi ke bawah ke sini deh ya, sama dengan apa? Integral E pangkat ln itu saling menghilangkan dia ya, menormalkan jadi begini. Terus di sini E pangkat min X, X tambah 2 dx per, ini jadinya X pangkat min 3 E pangkat min X. Lagi, ini boleh kita pisah ya, kita kali pelangi lagi ya. Ini min integral, ini kali ini jadi berapa? X min 3 tambah 1 jadi X min 2 E pangkat X min X dx ditambah X 2 ya 2X pangkat min 3 E pangkat min X dx dibagi dengan X pangkat min 3 E pangkat min X. Nah ini integral juga, ini dalam integral semua ya. Gini ya, Ibu pisah aja begini ya. Nah kemudian untuk mencari integral yang sebelah sini, yang satu sisi ini, Ibu bikin di sini integral X min 2 E pangkat min X dx. Ini kita pakai UDV ya. Jadi U-nya adalah X min 2, dV-nya sama dengan E pangkat min X dx. Ya, kalau ini U-nya berarti DU-nya adalah min 2 X pangkat min 3. Kalau ini V-nya adalah integral dari ini, jadi min E pangkat min X. Dah, berarti integral dari ini akan berubah menjadi UV dikurang integral V DU. UV, mana U-nya? U-nya ini. V-nya ini. Dikurang integral V DU, V-nya ini. Kurang, DU-nya kurang juga, kurang 3 kali jadi tetap kurang ya. VDU berarti 2X pangkat min 3 E pangkat min X. Ini ada DX-nya. DX. Salin ke sini. Coba lihat. Ini kan yang ini, yang di bintang ini dan ini. Sementara yang di sebelah sini sama dia dengan ini, tapi tandanya satu positif, satu negatif. Berarti nanti ini habis dong. Ya enggak? Yang ini habis, nanti habis. Berarti si pembilangnya akan tinggal ini saja nih, yang si min X kuadrat pangkat min 2 E pangkat min X tambah C. Ya. Nah dia integral ya. Gitu. Udah dapet ini Y-nya ya. Y-nya sekarang tugas kita, ini sebenarnya belum sederhana ya. Kita jadikan yang rapi, yang kalau pangkat min itu nanti di bawah, atau kita bikinnya begini. Bikinnya begini. Min X pangkat min 2 UVVV. Oke, X pangkat min 2 berarti sama ini. Jadi dipisah ya. Gini-gini. Ditambah C per ini. Gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan, Ibu pindah ke sini. Y-nya sama dengan, ini coret-coret. Yang ini tinggal apa? Min X ya? Min X ya. Ditambah C kali X pangkat 3 E pangkat X. Nah, sekarang kita masukkan ini. Ini X-nya 1, Y-nya E pangkat min 1. Jadi E kurang 1 sama dengan 1, berarti min 1 tambah C kali 1 kali E kali 1. Ya. Nah, kita mau nyari C ya. Jadi E kurang 1, ini boleh tambah 1. Sorry, salah nulis, maaf. Bentar. Yang tambah 1 itu yang dari sini nih, pindah nih ya. Tambah 1 sama dengan CE. Ya. Ini jadinya E sama dengan CE. C-nya sama dengan 1. Ya, C-nya 1. Ya udah, berarti masuk ke sini. Solusinya Y sama dengan
ini X apa tadi, ini yang di sini 1 ya, jadi min X tambah X pangkat 3 E pangkat X gitu ya, paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, ini triknya adalah ini kan pemisahan variabel ya. Nah, berarti kita bisa bikinnya begini. Sebentar. Ini R pangkat 4 tambah 1 DS. Jadi kan kita upayakan yang R terhubung sama R, S sama S ya. Oke, kita yang untuk di sebelah sini kan kelebihan si ini ya. Berarti kita bagi dia dengan itu. Kita bagi kan berarti di sini ini habis ya. Nah, ini kita bagi dengan ini sama dengan 0 kan. DS per S kuadrat tambah 1. Sudah, 0 dibagi bilangan S kuadrat tambah 1 kan adalah tetap 0. Kemudian kan ini kelebihan yang sebelah sini kelebihan R pangkat 4 tambah 1. Berarti dibagi dengan R pangkat 4 tambah 1. Berarti sebelah sini adalah tinggal 1 per S kuadrat tambah 1. Gitu. Ya, sehingga udah ketemu, udah pisahkan ya variabelnya. Solusinya adalah integral 2R per R pangkat 4 tambah 1 dr ditambah integral 1 per S kuadrat tambah 1 ds sama dengan C. Ya, kalau bentuk ini saudara kita punya ini 1 per U kuadrat apa ya? U kuadrat tambah 1 du itu sama dengan tan min 1 U tambah C. Ya, jadi bentuk dia seperti ini ya. Nah, kalau untuk yang sebelah sini kita misalkan U-nya adalah R kuadrat ya, R kuadrat. Berarti du-nya apa? Du-nya adalah 2R dr. Sehingga integral yang ini berubah menjadi integral apa? 2R dr-nya adalah du gitu ya. Yang ini berubah menjadi 1 per R pangkat 4 itu adalah R kuadrat dikuadratkan. Ya enggak? Tambah 1. Dah. Yang ini kita tetaplah bikin atau cari dulu sama dengan berapa. Ntar, ini sama dengan berapa? Sama dengan berarti tan min 1 U ya kan, min 1 U. Nah, U kita adalah R kuadrat ya, jadi Ibu bikin di sini ya hasilnya menjadi yang ini adalah tan min 1 U-nya apa tadi? R kuadrat ditambah ini adalah tan min 1 S ya, sama dengan C gitu. Ya, itu dia 8 soal untuk pembahasan. Demikianlah pembahasan untuk tugas besar 2. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga berhasil di ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.